Pernahkah kamu membayangkan masih ada suku di Indonesia yang hidup di tengah hutan lebat, mempertaruhkan darah dan nafas mereka untuk menjaga alam? Di jantung Pulau Seram, Maluku Tengah, tersembunyi sebuah kehidupan kuno, sebuah keheningan yang menolak arus modernisasi. Mereka adalah suku Nuaulu, suku penjaga hutan, pewaris adat, dan pelindung warisan leluhur yang terancam dilupakan. Dari ritual sakral yang membangkitkan arwah hingga kepercayaan mistis yang mengatur setiap langkah, mereka hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan abadi antara manusia dan dunia roh. Inilah kisah tentang ketangguhan, tradisi, dan keajaiban yang berdenyut di jantung Pulau Seram. Selamat datang kembali di Kainal Sio 01, tempat kita menyelami kisah-kisah tersembunyi dari penjuru Nusantara. Dari budaya mistis, jejak peradaban kuno, hingga tradisi yang hampir terlupakan. Siapkan diri kalian karena perjalanan hari ini akan membawa kita lebih dalam ke rahasia yang selama ini jarang terungkap. Suku Nuaulu adalah suku asli yang mendiami pedalaman Pulau Seram. Menurut cerita turun-temurun, akar mereka berasal dari Maluku Utara, tempatnya dari Halmahera. Setelah mengalami perang besar yang mereka sebut sebagai Ute Banggoy, mereka memutuskan untuk bermigrasi dan akhirnya menetap di hulu sungai Nua. Dari sinilah nama mereka berasal. Kata Noa berarti sungai dan Hatan berarti kepala sungai. Maka Nuaulu berarti orang-orang yang tinggal di hulu sungai Nua. Jumlah mereka kini tercatat hanya sekitar 3.000 jiwa, tersebar di beberapa kampung seperti Rohua dan Watane. Meski populasi mereka kecil, suku ini punya struktur sosial yang kokoh. Mereka terbagi dalam 12 klan, di mana setiap klan punya peran berbeda dalam adat, mulai dari penjaga hutan, pemimpin upacara, hingga penjaga rumah suci, tempat pusaka bersemayam. Bagi suku Nuaulu, segala sesuatu di alam ini memiliki roh dan kekuatan tersendiri. Namun di atas semua itu, mereka percaya kepada Upuku Anahatana, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Ia adalah pencipta alam semesta, mengatur kehidupan, dan sumber dari semua kekuatan. Walau mereka mengenal banyak roh, hanya Upuku Anahatana yang dipuja sebagai dewa tertinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Nuaulu percaya bahwa alam dijaga oleh berbagai roh penjaga yang disebut Upu. Ada Nue Nusite, yaitu roh penjaga laut. Kemudian Wesia Upue, yaitu roh penjaga darat. Kemudian Sionoi Aha, yaitu roh penjaga udara. Dan Seite Upue, penjaga hutan dan kebun. Setiap kali mereka berburu, menebang pohon atau melaut, selalu ada doa dan persembahan untuk memohon izin kepada roh penjaga agar alam tetap seimbang. Selain roh alam, suku Nuaulu juga sangat menghormati roh leluhur atau Rea Upu. Mereka percaya bahwa roh para leluhur tidak pernah benar-benar pergi, melainkan tetap mengawasi dan melindungi keturunan mereka. Setiap rumah memiliki simbol Rea Upu sendiri yang dianggap tempat bersemayamnya roh leluhur, seperti ukiran atau benda pusaka. Dalam kehidupan sosial, suku Nuaulu juga mengenal konsep pamali, yaitu larangan adat yang pantang dilanggar. Pamali ini bukan sekedar aturan, tapi bentuk penghormatan total kepada alam dan roh-roh penjaga. Salah satu contoh unik adalah lili posu, yaitu bubuk terasing bagi perempuan yang sedang menstruasi atau melahirkan. Mereka harus tinggal sementara di sana. Tujuannya untuk menjaga kesucian rumah utama dan menghormati kekuatan suci kehidupan. Setiap fase kehidupan masyarakat Nuaulu diiringi dengan ritual sakral, mulai dari ritual kelahiran hingga upacara kedewasaan. Bagi perempuan ada upacara Pinomou, dan bagi laki-laki ada upacara Pataheri yang menandai peralihan menuju masa dewasa. Ritual-ritual ini adalah cara mereka menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam,
dan dunia roh. Bagi suku Nuaulu, spiritualitas bukan sekedar kepercayaan, melainkan kode etik dan cara hidup. Setiap nafas, langkah, dan keputusan selalu dijaga oleh alam dan leluhur. Dulu, suku Nuaulu dikenal memiliki tradisi ekstrim bernama mengayau atau berburu kepala manusia. Bagi suku Nuaulu, menjadi dewasa bukan hanya soal usia. Seorang anak laki-laki harus membuktikan dirinya sebagai pelindung dan penjaga suku. Tradisi ini disebut Pataheri, sebuah ritual kedewasaan yang menguji nyali dan kehormatan. Pada masa lalu, seorang pemuda dianggap benar-benar dewasa ketika ia berhasil pulang dari medan pertempuran sambil membawa kepala musuh. Tindakan ini bukan sekedar kekerasan, melainkan simbol keberanian, kekuatan, dan kesiapan untuk memimpin. Dalam kepercayaan Nuaulu, kepala manusia menyimpan kekuatan spiritual. Mereka percaya bahwa roh di dalamnya dapat melindungi kampung, memberi keberuntungan, dan menjadi perantara dengan Puku Anahatana. Namun, seiring datangnya modernisasi dan pengaruh agama pada tahun 1940-an, tradisi memenggal kepala perlahan dihentikan. Pemerintah kolonial dan gereja melarang praktik kekerasan itu demi keamanan. Tapi maknanya tidak pernah hilang. Sebagai gantinya, suku Nuaulu mengubah bentuk ritualnya. Kini, kepala manusia digantikan oleh kepala hewan buruan, seperti kuskus atau babi hutan. Seorang pemuda tetap harus berburu dan berkorban sebelum diakui sebagai pria dewasa dalam upacara Pataheri. Mengayau memang sudah menjadi sejarah, namun makna leluhurnya tetap hidup dalam jiwa setiap laki-laki Nuaulu. Mereka belajar bahwa keberanian sejati bukanlah tentang menaklukkan orang lain, melainkan menaklukkan diri sendiri. Dari darah hingga doa, tradisi ini terus mengajarkan suatu hal. Menjadi manusia berarti bertanggung jawab atas kehidupan yang telah diberikan. Bagi suku Nuaulu, hutan bukan sekedar tempat tinggal, tapi rumah leluhur, sumber kehidupan, dan ruang sakral. Ada hutan-hutan yang mereka sebut hutan keramat, tempat roh nenek moyang bersemayam. Tidak sembarang orang boleh masuk tanpa izin adat. Namun kini, jantung seram perlahan menipis. Penebangan kayu ilegal, perkebunan monokultur, dan proyek modern mulai merambah wilayah adat. Bagi masyarakat Nuaulu, hilangnya hutan berarti hilangnya jiwa mereka, sebab di sanalah roh leluhur dan kehidupan adat bersemayam. Mereka menghadapi konflik berat, melawan modernisasi demi kelangsungan hidup spiritual, atau menyerah dan menyaksikan warisan mereka hancur. Perjuangan Nuaulu hari ini adalah perjuangan terakhir untuk menjaga kedaulatan mereka atas alam yang telah mereka jaga selama ratusan tahun. Suku Nuaulu hidup di antara persimpangan massa, antara adat leluhur dan tuntutan modernisasi. Mereka memilih untuk terbuka namun tetap menjaga jati diri dengan ketat. Sampai hari ini, masyarakat Nuaulu masih setia menjalankan ritus-ritus adat mereka, mulai dari ritual kelahiran, kedewasaan, perkawinan, hingga kematian. Semuanya masih dijalankan dengan penuh hormat dan doa. Tradisi berburu di hutan juga tetap dipertahankan. Bagi mereka, berburu bukan hanya soal mencari makan, tapi juga cara menjaga janji dengan alam dan roh penjaga hutan. Dan lihatlah, kain merah di kepala para pria itu, kain berak. Itulah simbol keberanian dan kehormatan yang hanya boleh dipakai oleh laki-laki yang telah melewati ritual kedewasaan. Namun, kehidupan Nuaulu ini tidak lagi terbatas pada hutan. Generasi muda mereka mulai menapaki dunia pendidikan, bahkan ada yang berkuliah di kota Masuhi dan kota besar lainnya. Mereka belajar teknologi, bahasa, dan ilmu pengetahuan
tapi tetap membawa kebanggaan sebagai anak benua Ulu. Inilah wajah baru masyarakat adat Indonesia yang beradaptasi tanpa harus kehilangan akar. Mereka ingin dikenal bukan karena masa lalu yang kelam, tetapi karena kebijaksanaan mereka menjaga bumi dan tradisi. Di dunia yang terus bergerak cepat, suku Nuulu tetap berdiri teguh. Mereka menjaga hutan, menjaga adat, dan menjaga roh leluhur yang mereka yakini hidup di setiap hembusan angin. Mereka bukan sekedar bagian dari masa lalu, mereka adalah penjaga masa depan. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa kemajuan sejati tidak berarti meninggalkan alam, melainkan hidup berdampingan dengannya. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika kamu terinspirasi dengan keteguhan suku Nuulu, dukung konten seperti ini dengan like dan subscribe di Kainang Sio 01. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya dalam kisah nyata dari jantung Nusantara, di mana legenda masih hidup dan alam masih berbicara. Saya Sio 01 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.